Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bertemu lagi kita anandaku sekalian pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah itu termaktub di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Mari kita perhatikan ayat Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, beriman kepada kitab Allah itu artinya kita wajib mempercayai dengan sesungguh-sungguhnya atau dengan sepenuh hati kita bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada para rasul-rasulnya. Nah, apa itu kitab Allah? Kitab Allah itu adalah berupa kumpulan kalam atau firman Allah, perkataan Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia. Nah, karena kitab-kitab suci itu merupakan perkataan Allah, firman Allah, maka kitab tersebut dinamakan dengan kitab suci. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena kitab suci tersebut bersih dari campur tangan manusia atau campur tangan makhluk. Murni isi dari kitab suci tersebut adalah merupakan firman dan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fungsi dan tujuan kitab suci itu diturunkan oleh Allah kepada kita adalah sebagai pedoman hidup dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Tujuannya adalah apabila manusia berpedoman kepada kitab suci tersebut, manusia akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, mari kita perhatikan
apa-apa saja ajaran yang terdapat di dalam kitab suci itu. Yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab suci itu diajarkan bagaimana manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, dengan kita mengenal Allah, maka sebagai manusia kita tahu kewajiban kita kepada Allah. Itulah yang diajarkan di dalam kitab suci itu. Dengan demikian nanti kita akan mau melaksanakan perintah-perintah Allah, bersyukur kepada Allah, kita akan rajin melaksanakan sholat, dan kita akan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Yang kedua, ajaran dalam kitab suci itu adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Artinya, di dalam kitab suci itu, kita diajarkan bagaimana manusia itu supaya menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Agar tercipta kedamaian, agar tercipta hubungan yang baik, maka manusia harus saling bekerja sama, tolong-menolong, dan menghindari permusuhan. Itulah yang diajarkan di dalam kitab suci. Kemudian yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, dalam hal ini manusia diajari berperilaku baik terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Seperti misalnya memberi makan kepada hewan dan tidak menyiksanya. Dan juga mau merawat tanaman seperti bunga, menyiram bunga, kemudian tidak merusak lingkungan, tidak membuang sampah secara sembarangan, tidak mau memotong pohon yang tidak dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Dalam kitab suci itu diajarkan juga manusia agar menjaga dan merawat dirinya. Makanya kita diajarkan bagaimana tata cara bersuci. Setiap pagi kita dianjurkan mandi. Kemudian kita harus memotong kuku, merapikan rambut, dan sebagainya. Begitu juga menjaga kesehatan tubuh. Kita dianjurkan untuk senantiasa berolahraga, kemudian memakan makanan yang sehat dan sebagainya, agar tubuh kita ini terhindar dari penyakit. Itulah beberapa ajaran yang terdapat dalam kitab suci itu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mari kita perhatikan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan rasul-rasul yang menerimanya. Yang pertama adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas satu persatu. Kitab Taurat merupakan wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada Bani Israel. Ini terjadi pada sekitar abad 12 sebelum Masehi. Dan turunnya kitab ini ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Sinai. Bukit Sinai ini terdapat di Mesir. Beliau naik ke Bukit Sinai selama 40 hari, lalu bermunajat kepada Allah. Allah menurunkan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu sendiri
berbahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat 10 perintah. Seperti misalnya menyembah Allah, menyucikan hari Sabat atau hari Sabtu, hormat kepada ayah dan ibu, dilarang membunuh, dilarang berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, larangan memakan babi, dan sebagainya. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Juga untuk disampaikan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa. Karena Nabi Daud tidak memiliki syariat sendiri untuk diajarkan kepada umatnya. Tetapi Nabi Daud melanjutkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi umat Nabi Daud ini juga adalah Bani Israel. Ini terjadi pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kemudian kitab Zabur ini dia berbahasa Kibiti. Kitab Zabur nama lainnya adalah kitab Mazmur yang berisi tentang nyanyi-nyanyian senandung Nabi Daud alaihissalam tentang ajaran-ajaran Allah. Di dalamnya itu ada berisi 150 nyanyian. Ada berupa kabar berita, ada dalam bentuk cerita, ada dalam bentuk pujian, zikir, dan hikmah, dan sebagainya. Nabi Daud itu terkenal dengan suara yang sangat merdu dan indah. Maka ketika Nabi Daud menyenandungkan atau menyanyikan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Zabur itu, maka angin, air, itu bisa tenang. Burung-burung yang lewat, itu turut mendengarkan nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Daud. Suaranya sangat merdu. Kemudian ada juga mukjizat yang lain, yaitu berupa Nabi Daud itu bisa melembutkan besi dengan tangannya. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, mari kita lanjutkan. Kitab Injil. Yang ketiga adalah kitab Injil. Ini diwahyukan kepada Nabi Isa. Juga disampaikan kepada Bani Israel. Ini pada abad 1 Masehi. Kalau tadi sebelum Masehi, sekarang pada abad 1 Masehi. Turunnya di Yerusalem, Palestina. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani. Di antara kandungan isinya adalah yang terpenting adalah perintah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ajaran hidup sederhana, menghindari sifat tamak, cinta kasih, pembenaran kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga di dalam Injil itu ada kabar berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat Islam, kepada umat manusia pada abad ke-7, tepatnya di kota Mekkah. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran itu pada usia 40 tahun ketika beliau sedang mengasingkan diri atau uzlah, mengasingkan diri di Gua Hira. Maka tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Jibril turun dan mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Iqra."
baca ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, aku tak pandai membaca. Maka Jibril mengulang-ulang, Iqra. Maka inilah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ini bisa Anda hafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran itu juga terdiri dari 114 surah terbagi ke dalam 30 juz, 6.236 ayat. Ini harus kita ingat-ingat nih. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat. Dan 6.236 ayat itu terbagi ke dalam 2 golongan surah, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Golongan surah Makkiyah itu adalah ayat yang turun di kota Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah, surah Madaniyah adalah ayat yang turun di kota Madinah. Anak-anak Bapak, adapun isi ajaran pokok dari Al-Quran itu berisi tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah. Yang kedua, berisi tentang fikih atau hukum-hukum Islam. Yang ketiga, seperti misalnya hukum Islam ini seperti tata cara bersuci untuk kesempurnaan ibadah. Kemudian, ajaran tentang ibadah atau tata cara beribadah. Kemudian muamalah. Muamalah itu adalah aturan tentang hubungan sesama makhluk. Hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada alam semesta, dan sebagainya. Kemudian, ajaran tentang akhlak, perilaku atau budi pekerti dalam hidup kita. Kemudian, ajaran tentang sejarah, kisah-kisah umat yang terdahulu. Untuk apa itu kisah itu diungkapkan di dalam Al-Quran? Supaya menjadi pembelajaran kepada kita terhadap perilaku atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, bagaimana cara kita menerapkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, kita harus mempelajari, mencermati, dan mengamalkan isi yang terkandung di dalam kitab suci, terutama ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan perilaku jujur, rendah hati, dan hidup sederhana sebagai bentuk pengamalan dari keimanan kita kepada kitab suci. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, itulah yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat mengambil pembelajarannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.